Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Duyatmiko, mahasiswa Universitas Pancasakti pada kelas non-reguler dengan NIM 18721700008. Pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah makroekonomi akan membahas tentang permasalahan yang tiap tahun senantiasa terjadi, yaitu permasalahan pengangguran. Tercatat menurut data BPS bulan Agustus tahun 2020 berjumlah 7,07% pengangguran. Lalu di tahun berikutnya pada bulan yang sama tercatat sebesar 6,49%. Dan pada bulan Februari tahun 2022 menjadi 5,83%. Penurunan ini terjadi karena sebagian besar masyarakat Indonesia sudah menyadari bahwa bekerja itu tidak terfokus pada instansi atau perusahaan tertentu, namun dapat memanfaatkan perkembangan teknologi digital sebagai modal untuk membuka peluang pekerjaan sendiri. Digital di sini itu bisa berarti untuk semuanya itu adalah slogan yang pas mewakili berbagai manfaat yang bisa diraih dari perkembangan teknologi digital saat ini. Di Indonesia, pada tahun 2017 tercatat prospek ekonomi online sebesar 75 miliar US dollar dan pada tahun 2020 mencapai 130 miliar US dollar. Melihat potensi ini membawa manfaat yang sangat besar terhadap penyerapan tenaga kerja sekaligus mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Ada dua pekerjaan yang tergolong menjanjikan untuk teknologi digital saat ini. Yang pertama adalah online shop, yang kedua konten kreator online. Online shop di sini membuka peluang usaha merupakan kegiatan tentatif yang sangat menjanjikan di masa sekarang ini. Karena melihat kebiasaan dan perubahan pola pikir masyarakat Indonesia yang senang dan gemar membeli sesuatunya secara online. Kemudian ada pada konten kreator. Konten kreator merupakan pekerjaan yang sangat inti dalam teknologi dunia digital saat ini. Konsep dan konten yang ditampilkan dari berbagai platform merupakan hasil ide dan kreativitas dari seorang konten kreator. Untuk menjadi konten kreator di sini cukuplah sederhana, hanya memiliki kreativitas dan konsep yang orisinil yang menghasilkan bahan-bahan menarik, baru dan aktual. Selain melihat gurihnya perkembangan teknologi digital, ada hal negatif yang ditimbulkan dari itu semua bila tidak disikapi dengan seksama. Kita ambil contoh beberapa perusahaan startup yang melakukan PHK terhadap kegiatan teknologi digital saat ini. Ada seperti Sayurbox. Di sini melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 5% dari total karyawan per 6 Desember 2022. Kemudian ada Oyo. Perusahaan jaringan hotel asal luar negeri ini melakukan PHK terhadap 600 orang di Departemen Perusahaan dan Teknologinya. Kemudian ada Ruang Guru. Di sini startup pembelajaran atau DigiEdutech mengambil langkah PHK pada ratusan karyawan sejak 18 November tahun ini. Keputusan ini diambil karena situasi pasar global yang semakin memburuk secara drastis. Kemudian ada Gojek Tokopedia melakukan PHK terhadap 12% dari total karyawannya atau sebanyak 1.300 orang. Ada kemudian Shopee Indonesia juga melakukan hal yang sama terhadap sejumlah karyawan pada September lalu. PHK ini merupakan langkah terakhir yang harus ditempuh perusahaan sebagai bentuk efisiensi setelah sebelumnya melakukan penyesuaian melalui beberapa perubahan kegiatan bisnisnya. Dan yang terakhir ada Link Aja. Layanan keuangan digital di sini telah melakukan PHK terhadap sejumlah karyawan. Hal ini dimaksudkan untuk reorganisasi sumber daya manusianya. Penyesuaian jumlah karyawan dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut dapat tumbuh secara optimal dengan SDM yang efisien dan fokus pada bisnis perusahaan saat ini. Dari sekian banyak contoh yang di atas, kita coba ambil ilustrasi pada saham Gojek Tokopedia. Kembali mengalami penurunan ke angka di bawah 100 lembar. Maksudnya Rp100 per lembar saham.
Berikut kita ambil fakta-faktanya. Nah, saham Gotoh anjlok lagi. Yang kedua ada pembelaan Gotoh. Saham Gotoh memang sebelumnya sempat mengalami auto reject bawah atau ARB. Bahkan harga sahamnya juga sempat mengalami penurunan hingga di bawah Rp100 per lembar saham. Penurunan ini hingga terjadinya ARB berlangsung selama 7 hari berturut-turut hingga tanggal 9 Desember 2022. Berikutnya ada kinerja perusahaan pada kuartal ketiga. Omset yang besar pastilah diimbangi dengan beban operasional yang besar. Hal ini mengakibatkan kinerja perusahaan menurun pada kuartal ketiga ini. Badai PHK sendiri tidak hanya menimpa dalam negeri, juga menimpa luar negeri. Melihat fenomena ini, seorang tokoh beranggapan ada beberapa faktor yang mengakibatkannya. Pertama, sisi eksternal seperti kenaikan suku bunga, inflasi, dan terjadinya perang di awal tahun ini. Faktor kedua adalah ekspektasi yang begitu tinggi dari investor setelah melihat siklus bisnis yang terjadi dengan sangat cepat bagi perusahaan. Faktor yang ketiga, terjadinya badai PHK adalah karena beberapa tahun lalu perusahaan banyak melakukan bakar uang sebagai bentuk strategi mendapatkan pasar yang besar. Dan untuk tahun 2023 di sini banyak sekali perusahaan yang mengubah bentuk startup setelah terjadinya PHK ini. PHK telah mengajarkan perusahaan untuk kembali berfokus pada bisnis mereka, yaitu mengutamakan mengejar profit dibandingkan mengejar pasar yang luas. Sekian pemaparan singkat pada pembahasan makroekonomi di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.